ini adalah modal kita yang harus kita gunakan. Tetapi masalahnya adalah bahwa selama ini bangsa Indonesia kurang pandai untuk menjaga dan mengelola kekayaan tersebut. Menurut saya kurang pandai karena ada suatu fenomena yang telah berjalan, yaitu yang apa saya sebut sudah berapa tahun. Pertama adalah terjadi suatu fenomena kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Terjadi net outflow of national wealth, mengalir keluarnya kekayaan nasional. Dan menurut saya masalah ini adalah masalah sistemik. Masalah ini adalah karena kita tidak setia kepada undang-undang dasar kita sendiri, kepada blueprint rancangan bangun yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Kalau kita bicara masalah ekonomi, Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas. Pasal 33 adalah perintah Undang-Undang Dasar. Pasal 33 adalah blueprint ekonomi Indonesia. Dari sejak tahun 45 jelas dikatakan dalam pasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tiap negara punya budaya lain, tiap negara punya kultur berbeda. Kalau di suatu negara atau katakanlah di negara barat, mereka sangat suka dan sangat yakin dengan kapitalisme neoliberal, ya itu mereka. Tetapi budaya kita, pendiri-pendiri bangsa kita tidak merancang Indonesia seperti itu. Dan kalau kita pelajari sekarang, negara-negara yang ekonominya sangat pesat adalah negara-negara yang punya pasal seperti pasal 33. Ayat 2 jelas, cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara. Ayat 3 lebih jelas lagi, bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalam dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Kita boleh berargumen dikuasai negara itu berapa, tetapi prinsipnya negara harus hadir, negara harus aktif, kalau perlu negara intervensi. Itu adalah ekonomi yang harus kita laksanakan, dan itu yang saya katakan, mari kita kembali kepada jati diri kita. Sistem kita tidak bisa lagi meneruskan sistem kapitalisme neolib, karena di barat pun sudah tidak laku. Di barat pun sudah mengatakan bahwa ekonomi neoliberal tidak bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak. Yang dibawa adalah kekayaan 1% bahkan kurang, dan itu jelas tidak memungkinkan kita jadi negara sejahtera. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian cara kita mencapai adalah kita harus kembali kepada ekonomi Pancasila. Apa itu ekonomi Pancasila? Ekonomi Pancasila itu adalah ekonomi yang merupakan gabungan antara kapitalisme yang terbaik dari kapitalisme dan yang terbaik dari sosialisme, yaitu jalan tengah. Indonesia pribadinya adalah selalu memilih jalan tengah, the middle way, jalan kompromistis, jalan saling mengalah, tidak zero sum game. Lanjut, ekonomi Pancasila ini berdasarkan prinsip-prinsip, saya kira saya tidak usah ulangi prinsip-prinsip tersebut. Ekonomi kita harus berdasarkan Pancasila, berarti ekonomi yang religius dan mewujudkan persatuan nasional, ekonomi yang junjung tinggi kemanusiaan, ekonomi yang berpihak kepada kepentingan nasional, bukan kepentingan pribadi golongan, ekonomi yang egaliter dan kerakyatan, ekonomi yang berkeadilan sosial. Tidak bisa kita ikuti faham kapitalisme murni, kalau kau miskin itu salah kamu, kalau kau lapar terserah bagaimana kau atasi. Tidak bisa. Kita masyarakat dan Pancasila
kita sebagai bangsa harus bertanggung jawab, dan ini adalah misi kita. Dalam hal ini, ekonomi Pancasila tidak menghendaki pemerintah hanya jadi wasit. Saudara-saudara sekalian, ternyata Presiden Jokowi sudah melaksanakan hal ini. Beliau mewujudkan ekonomi Pancasila. Saya paparkan di sini semua program beliau yang sudah jelas. Ini adalah welfare state. Ini adalah negara berpihak membela orang miskin. Ini membuat safety net untuk menjaga orang yang paling lemah. Ini sudah terbukti dan sudah berjalan. Puluhan juta orang sudah menerima manfaat daripada ini semua. Saudara-saudara, kita bisa hitung berapa puluh triliun, berapa ratus triliun yang kita sudah alokasikan untuk kesejahteraan rakyat kecil dan orang yang paling lemah. Kalau kita lihat subsidi-subsidi yang digelontorkan juga cukup besar. Subsidi listrik dan LPG 45 triliun. Subsidi BBM 61 triliun. Subsidi perumahan 25 triliun. Bantuan prakerja, keluarga rawan cukup besar. Saudara-saudara sekalian, kemudian kita punya inti daripada strategi kita bisa dipelajari adalah 8 misi. Ya, intinya adalah kita harus swasembada air, swasembada pangan, dan swasembada energi. Kemudian kita sudah identifikasi dalam rangka ini semua ada 8 misi, kemudian 17 prioritas. Bisa dipelajari karena waktu saya ini dikejar-kejar waktu, saya punya 6 menit lagi. Tapi intinya adalah yang kita ambil, yang terakhir adalah kita punya 8 program yang kita katakan best results fast. Kita tidak butuh business as usual, kita harus cari langkah-langkah yang bisa dirasakan rakyat segera. Terutama strategi kita adalah untuk segera memberi makan siang kepada seluruh anak Indonesia. Seluruh anak Indonesia, termasuk mereka yang masih dalam kandungan ibunya. Jadi ibu-ibu hamil kita tunjang, dan ini adalah strategi jangka panjang untuk memperbaiki kondisi sumber daya manusia Indonesia, menghilangkan stunting, menghilangkan dan mengurangi beban rakyat miskin dan rakyat yang tidak berdaya. Dengan makan yang kita berikan, kita berharap generasi yang akan datang akan mampu menyongsong Indonesia makmur. Kemudian setelah itu, strategi yang paling kunci ada hilirisasi. Hilirisasi adalah mutlak harus kita lakukan. Kalau kita lihat, contoh saja mulai dari satu komoditas, yaitu nikel.